Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gora Basudabila. Saya dari jurusan Program Studi Teknik Mesin di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, dalam video ini kali ini saya akan membahas tentang turbin uap. Nah, turbin uap ini berfungsi untuk mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik ataupun putaran. Nah, bahkan bisa sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, prinsip kerja turbin uap terletak pada perubahan energi panas ataupun energi kalor yang tergantung di dalam uap air, atau bisa disebut juga keseluruhan sampai energi panas dalam uap air di sisi exhaust turbin. Nah, lalu yang dikonversikan menjadi energi mekanik yang ditransmisikan ke rotor turbin. Nah, terus air menjadi fluida ataupun air itu fluida juga ya. Air menjadi fluida kerja siklus Rankine dan mengalami siklus tertutup atau closed loop cycle. Nah, artinya secara konstan air pada akhir proses siklus masuk kembali ke proses awal siklus. Nah, jadi pada siklus Rankine air ini mengalami 4 proses sesuai dengan gambar sesuai dengan contoh ataupun turbin uapnya. Nah, yaitu yang pertama yaitu proses CD, bisa disebut dengan fluida kerja atau air, dipompa dari tekanan rendah ke tinggi, dan pada proses ini fluida kerja masih berfase cair, sehingga pompa tidak membutuhkan input tenaga yang terlalu besar. Nah, proses ini dinamakan proses kompresi isentropik karena saat dipompa secara ideal tidak ada perubahan entropi yang terjadi. Lanjut, yang kedua, proses DF. Nah, proses DF ini, air bertekanan tinggi tersebut masuk ke boiler. Nah, untuk mengalami proses selanjutnya, proses DF ini yaitu dipanaskan secara isobarik ataupun tekanan konstan. Nah, lalu sumber panas didapatkan dari luar seperti pembakaran batu bara, solar, atau juga reaksi nuklir. Nah, di boiler air ini ataupun fluida mengalami perubahan fase dari cair merupakan cair dan uap serta 100% uap kering. Lanjut ke yang nomor 3, proses FG. Nah, proses ini terjadi pada turbin uap. Nah, uap air kering ini dari boiler masuk ke turbin dan mengalami proses ekspansi secara isentropik. Lalu, energi yang tersimpan di dalam uap air yang dikonversikan menjadi energi gerak pada turbin. Lanjut yang keempat, proses gisi ataupun uap air yang keluar dari turbin uap masuk ke kondensor dan mengalami kondensasi secara isobarik. Nah, uap air diubah fasenya menjadi cair kembali sehingga dapat digunakan kembali pada proses siklus klasifikasi turbin uap. Nah, lanjut, jadi diubah fasenya, jadi uap air diubah fasenya menjadi cair kembali sehingga dapat digunakan kembali pada proses siklus proses GG. Nah, lanjut ke klasifikasi turbin uap. Nah, turbin uap dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda tergantung pada jumlah tingkat tekanan, arah aliran uap, proses penurunan kalor, kondisi uap pada air, kondisi pada uap. Nah, sisi masuk turbin dan pemakaiannya di bidang industri adapun klasifikasinya antara lain: 1, menurut jumlah tingkat tekanan. Nah, menurut tingkat tekanan terdiri dari 1, yaitu turbin 1 tingkat atau single stage dengan 1 atau lebih tingkat kecepatan, yaitu turbin yang biasanya berkapasitas kecil, dan turbin ini kebanyakan dipakai untuk menggerakkan kompresor sentrifugal. Lanjut ke yang kedua, klasifikasi dari turbin uap. Nah, turbin impuls. Nah, turbin impuls ini dan reaksi multistage, yaitu turbin yang dapat
ataupun turbin yang dibuat dalam jangka kapasitas yang luas. Nah, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut arah aliran uap terdiri dari yang pertama yaitu turbin aksial, yaitu turbin yang uapnya mengalir dalam arah sejajar terhadap sumbu turbin uap tersebut. Nah, yang kedua adalah dari klasifikasi menurut arah aliran uap adalah turbin radial, yaitu turbin yang uapnya mengalir dalam arah yang tegak lurus terhadap sumbu turbin radial. Nah, selanjutnya yaitu komponen utama dari turbin uap. Yang pertama adalah casing, yang kedua adalah rotor turbin, yang ketiga adalah sudut turbin. Nah, lanjut dari pembahasan yang kedua yaitu boiler. Nah, dari pembahasan yang pertama itu turbin uap, lanjut ke boiler. Nah, kenapa boiler? Ya, jadi boiler ini masih dalam satu perangkat terhadap turbin uap. Nah, boiler di sini diartikan sebagai seperangkat alat yang dioperasikan untuk menghasilkan uap dengan menggunakan air sebagai bahan baku. Lanjut, energi panas untuk proses pemanasan air diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar, hasil pembakaran bahan bakar, dan udara pada ruang pembakaran. Nah, pada siklus turbin uap, peran boiler ini adalah sebagai sistem generator. Nah, boiler juga merupakan alat untuk menghasilkan uap pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi atau superheated vapor. Nah, seperangkat alat yang dioperasikan untuk menghasilkan uap dengan menggunakan air sebagai bahan baku. Nah, lanjut, energi panas untuk proses pemanasan air diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara pada ruang pembakaran. Lanjut ke klasifikasi boiler. Nah, klasifikasi boiler ini dibagi menjadi dua, yaitu boiler pipa api atau fire tube boiler. Yang kedua adalah boiler pipa air atau bisa disebut juga water tube boiler. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya, yaitu tentang membahas turbin uap dan boiler sebagai seperangkat dari turbin uap. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.